Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, kali ini kita akan melakukan simulasi ujian munaqashah dengan mahasiswi kita, ya kan? Di sini namanya, masih ingat namanya? Nur Anissa. Nur Anissa. Kemudian untuk judul skripsinya berkaitan sama pengaruh persepsi, kegunaan, kredibilitas, dan kemudian aplikasi BSI Mobile terhadap keputusan nasabah pada BSI di KCP Palembang Jakabaring. Oleh karenanya, sebelum kita mulai sesi simulasi, kami persilakan kepada Mbak Nisa ya untuk mempresentasikan. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Bapak DR Muhammad Rusdi selaku dosen pembimbing 1 saya, dan yang terhormat Bapak Muhammad Rahman Bayumi MS sebagai dosen pembimbing 2 saya, dan tak lupa yang terhormat Bapak Muhammad Hiden Batin yang telah berkenan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya pada simulasi ujian munaqashah pada hari ini. Baiklah, langsung saja, saya Nur Anissa merupakan mahasiswi UIN Raden Patah Palembang, Prodi Perbankan Syariah, jurusan Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kredibilitas, dan Kemudahan Aplikasi BSI Mobile terhadap Keputusan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Pada latar belakang ini kita bisa melihat bahwasanya BSI Mobile merupakan suatu teknik fasilitas melalui aplikasi mobile banking menggunakan jaringan internet yang bersifat fleksibel, bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Dilansir dari web Bank Syariah Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022, pengguna aplikasi BSI Mobile diketahui mencapai 4,7 juta user, meningkat sebesar 81 secara years of years pada Juni 2022. Banyak sekali ulasan atau review penggunaan BSI Mobile yang dilihat melalui aplikasi Google Play Store. Penggunaan BSI Mobile melontarkan ulasan yang positif, yaitu fitur layanan yang lengkap dan kemudahan dan pengoperasiannya. Dengan berbagai fitur layanan tersebut tentunya akan memberikan manfaat tersendiri bagi penggunanya. Namun, tidak sedikit juga terdapat ulasan negatif seperti alur transaksi yang sulit, proses aktivitas yang tidak lancar, bahkan tidak jarang pengguna yang gagal ketika akan melakukan transaksi. Pada kenyataannya, hal tersebut menunjukkan bahwa kegunaan, kredibilitas, dan kemudahan penggunaan fitur lain tidak sesuai menjadi alasan nasabah untuk memutuskan penggunaan aplikasi BSI Mobile. Salah satu menyediakan layanan aplikasi BSI Mobile adalah Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring yang terdapat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Palembang. Permasalahan yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini Sibabiat selaku customer service di BSI KCP Palembang Jakabaring, salah satunya adalah nasabah harus berada pada wilayah yang mudah mengakses internet, baik menggunakan data seluler atau WiFi. Jika jaringan tidak stabil, maka layanan BSI Mobile tidak bisa digunakan dan rentan terjadi gagal transaksi. Masuk ke bagian rumusan masalah, pada penelitian ini peneliti mengemukakan 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Yang kedua, apakah kredibilitas berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Dan yang ketiga, apakah kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking pada BSI KCP Jakabaring? Dan yang terakhir, apakah persepsi kegunaan, kredibilitas, dan kemudahan berpengaruh positif dan terhadap keputusan nasabah menggunakan mobile banking pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini terdapat 4. Yang
terhadap persepsi kegunaan, yakni untuk menguji apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif pada aplikasi BSI Mobile terhadap keputusan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Dan yang kedua, kredibilitas, untuk menguji apakah kredibilitas berpengaruh positif pada aplikasi BSI Mobile terhadap keputusan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Dan yang ketiga, untuk menguji apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif dan pada aplikasi BSI Mobile terhadap keputusan bank di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Dan yang terakhir, untuk menguji apakah persepsi kegunaan kredibilitas dan penggunaan aplikasi BSI Mobile terhadap keputusan nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Jakabaring. Masuk selanjutnya yakni teori. Di sini peneliti mengemukakan teori yang diambil dari teori teknologi eksistensi model atau teori TAM yang ditemukan oleh Davis tahun 1989 yang diadaptasi dari teori tindakan beralasan atau teori Rationale Action atau TRA, merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Model TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi dengan sikap, attitude, kepercayaan, jelek, minat interaction, dan hubungan perilaku penggunaan sebagai faktor penjelasnya. Di sini peneliti mengemukakan kerangka pemikiran yang dimana putusan nasabah Y yang dipengaruhi oleh persepsi kegunaan, kredibilitas, dan kemudahan. Hipotesis penelitian H1 yakni persepsi kegunaan aplikasi BSI Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. H2 kredibilitas aplikasi BSI Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. H3 kemudahan aplikasi BSI Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Dan metodologi penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, dengan menyebarkan kuesioner, dengan menggunakan skala Likert. Populasi dan sampel. Populasi pada nasabah Bank BSI KCP Jakabaring dengan menggunakan rumus Herr et al. Sebanyak 19 indikator dikalikan 10 menjadi 190 sampel. Variabel penelitian. Pada variabel penelitian ini terdapat variabel endogen atau variabel bebas, yakni 1 persepsi kegunaan, 2 kredibilitas, dan 3 kemudahan. Sedangkan variabel endogennya atau variabel terikat yakni keputusan nasabah. Teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan alat yakni SEM dengan evaluasi model pengukuran, outer model, evaluasi model struktural, inner model, bootstrapping dengan uji hipotesis. Hasil uji hipotesis. Di sini peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis H1-nya seperti dijelaskan tadi, persepsi kegunaan dengan merujuk ke keputusan nasabah dengan orientasi sampelnya 0,171, teknik statistiknya dengan 3,290, p-value-nya 0,001 dengan keputusan hipotesisnya diterima. Dan kredibilitas atau keputusan nasabah dengan original sampelnya 0,339, tes statistiknya 5,279 dengan p-value-nya 0,00 dengan keputusan hipotesis diterima. H3 kemudahan dengan merujuk putusan nasabah dengan original sampel 0,441, tes statistiknya 6,296, p-value-nya 0,00 dengan keputusan hipotesis diterima. Dengan keterangan apabila persepsi kegunaan orientasi sampel kurang dari 0,05 maka keputusan hipotesisnya diterima dengan statistik 3,290 dengan ketentuan tes statistiknya merujuk kepada tabel T-tabel dengan 19 indikatornya tadi dengan harus lebih besar dari 1,599 dengan p-value-nya harus lebih kecil dari 0,005 dengan putusan semua uji hipotesis dari
X1, X2, X3 dengan keputusan itu diterima. Kesimpulan, dengan kesimpulan persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan aplikasi BSI Mobile pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tes statistik 3,560 lebih besar dari 1,71 dengan nilai p-value 0,001 lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05. X2, kredibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan aplikasi BSI Mobile pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tes statistik 5,279 lebih besar dari 3,39 dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan yakni 0,05. Kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan aplikasi BSI Mobile pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tes statistik 6,296 lebih besar dari 4,41 dengan nilai p-value 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang skripsi pada penelitian ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anissa. Oke, ini koreksi dulu ya dari slide ini. Yang pertama berkaitan sama lokasi. Tadi salah tuh, harusnya Jakabaring kan. Tapi kenapa masih Sudirman? Fatal, nanti jangan sampai pada saat aslinya dianggap ini hanya copy paste. Jangan sampai itu fatal. Kemudian selanjutnya berkaitan sama latar belakang yang disajikan di dalam slide ini terlalu banyak. Itu kesannya ini copy paste ini dari makalah lagi dari skripsi. Ini copy paste kesannya di sini nih. Alangkah baiknya untuk latar belakang dibikin poin-poin. Nanti dikembangkan saja. Jangan sampai kalau kayak gini pasti otomatis Mbak Nisa itu pasti akan tertuju membaca pasti. Bisa nggak kalau misalnya ini lihat sekilas kemudian tatap mata penguji, bisa nggak memaparkan ini? Diusahakan, Pak. Diusahakan. Oke. Kemudian berkaitan sama ini nih, di akhir coba di kesimpulan tadi coba cek. Baru kita nanti isinya. Nah, kira-kira p-value itu di atas atau di bawah 0,05 dia dianggap sebagai berpengaruh? Di bawah, Pak. Tandanya benar nggak? Salah, Pak. Itu menandakan bahwasanya 0,00 itu di atas 0,05 kalau dia panahnya ke kanan situ. Kalau dia kurang dari 0,05 panahnya itu ke kiri. Ini fatal lagi ini. Nah ini untunglah ada simulasi ini. Jadi ketahuan ya kan apa yang keliru-keliru. Oke lah. Sekarang kita masuk kepada pendahuluan ya. Fenomena biasanya kalau ditanyakan pada saat bab 1 itu fenomena. Kenapa milih lokasi di BSB apa BSI? BSI Jakabaring. Karena yang pertama, poin yang paling penting itu setelah saya melakukan riset secara langsung ke beberapa BSI, Pak, ternyata di BSI KCP Jakabaring ini yang memiliki beberapa permasalahan yang rentan. Selain itu juga BSI KCP Jakabaring ini merupakan Bank Syariah Indonesia yang mana pada lokasi tersebut ia yang paling jauh terhadap BSI lainnya. Tidak seperti BSI Sudirman yang mungkin jarak antara BSI Sudirman dengan BSI yang ada pada depan UIN itu, Pak. Depan UIN mana depan UIN? Jalan Sudirman. Depan UIN seberang. Jakabaring. Di depan Polda, Pak. Maju dikit lagi. Itu kan X BNI Syariah.
Maksud saya yang syariah. Iya, ex-BNI Syariah Iya. kan, BSI sana kan. Hah. Kenapa tidak dibandingkan dengan BSI yang di Pelaju? Ini hanya namanya saja yang BSI Jakabaring, tapi lokasinya Pak di Pelaju. Oh, bukan yang Iya, di yang bukan kita yang di pernah BSI ketemu. yang di apa tuh yang di bukan yang di Depan Opimol. RKU. Bukan di Opimol. Bukan Pak. Opimol pahalnya Jakabaring itu. Ya, tapi BSI juga itu. BSI di dalam OPI Pak ya. Opi di Ruko. Itu Nah, kurang Pak. nah coba cross check lagi, bener nggak BSI Jakabaring di mana lokasinya? Itu Pak yang tempat Bapak waktu benerin buku itu Ya, di sana kan? Ya. Nah, terus yang di Jakabaring yang beneran itu BSI apa itu? Kurang. Nah, cari tahu. BSI yang di dalam OPI Mall kan Ya Pak? di Ruko ada BSI itu. BSI Jakabaring juga. Tapi itu bukan KCP Pak. Ya, ya kalau penguji nggak mau tahu. Oh. Taunya kan lokasi di Jakabaring. Kalau dia misalnya itu dia buka cabang di Pelaju, harusnya Pelaju dong, cabang Pelaju. Bukan masih nempel sama Jakabaring di sana. Bisa aja semua BSI ini Jakabaring semua. Bisa jadi. Iya kan? Karena melekat Jakabaring ini menjadi nama bank dia. Kan BSI Jakabaring. Berarti misalnya mau dia di Demang kek, mau dia di Pelaju kek, mau dia di mana gitu terus simpang Polda misalnya, simpang di daerah Rifai kek, di daerah mana gitu terus BSI di simpang Patal kek. Iya kan? Tetap BSI Pelaju apa Jakabaring. Nah, ini harus dipastikan penggunaan kata-kata Jakabaring ini. Tapi memang dari perusahaannya Pak. Pak. Nah, kenapa yang lagi BSI yang di Opimol Jakabaring itu? Coba cross check nanti ya. Karena penafsiran kami sebagai dosen goib di sini nih, dosen penguji goib berkaitan sama tahunya kami Jakabaring daerah-daerah sini. Ya, ini hati-hati. Hati-hati, ini harus persamaan persepsi ini. Kalau dia di Jakabaring harusnya ya kan kasih Jakabaring, itu benar. Kan itu kan menentukan lokasinya kan. Kalaupun dia mau pindah awal dari Jakabaring pindah ke situ harusnya berubah juga. Lihat sejarahnya. Itu nanti dipastikan. Jangan sampai apa yang menjadi kegelisahan kami selaku penguji simulasi di sini terjadi pada saat sebenarnya. Itu lokasi ya. Tuh Jakabaring. Tapi memang Ya itu nanti dipertanggungjawabkan, nanti dicari tahu kenapa masih Jakabaring namanya. apa Mas? Nah, kenapa masih Jakabaring? Dari memang dibentuknya cabang itu memang sudah Jakabaring Pak. Tapi kan di Pelaju. Lokasinya Jakabaring apa Pelaju daerah sana? Pelaju kan. Nah, terus Jakabaring. Kita coba lihat lokasi Jakabaring di mana saja wilayah Jakabaring ini. UIN kita oke lah Jakabaring kan. Tapi bukan daerah Pelaju, bukan daerah Kertapati. Masih titik-titik netral di sini. Ya kan? Lah kalau daerah-daerah Pelaju Kertapati, apa mau mereka misalnya dianggap sebagai orang Jakabaring? Mau nggak? Misalnya Mbak Nisa tinggal di Pelaju misalnya, mau nggak dianggap sebagai orang Jakabaring? Nggak apa pasti. Oh, aku orang Pelaju. Itu ya PR yang paling penting itu. Mulai gelisah kan tentang lokasi ini. Oke, terkait tadi katanya survei di berbagai macam kantor-kantor yang lain BSI yang di tempat sini yang benar-benar kompleks permasalahan. Mana data? Ada nggak data di sini? BSI yang lain nggak ada kan? Jadi argumentasi itu nggak bisa dipegang. Jadi walaupun yang survei itu nggak bisa Pak ya? Survei di mana surveinya? Di KCP Jakabaring. Kenapa hanya di Jakabaring? Padahal statementnya kan dari survei yang dilakukan di beberapa kantor cabang BSI kan, tadi kami dengar ini paling kompleks. Mana datanya? Enggak. Maksud data tuh berbentuk apa Pak ya? Kayak grafik atau Bisa grafik, bisa tabel dari BSI yang lain. Karena kan dalam latar belakang ini adalah seperti segitiga terbalik, luas dulu fenomena umum baru fenomena khusus yang mengkerucut. Misalnya kalau fenomena umum itu adalah BSI seluruh
Palembang. Kira-kira dari berbagai macam BSI itu apa sih data yang kita butuhkan untuk menghantarkan pembaca melihat fenomena secara umum dan khususnya. Misalnya berkaitan sama apa di sini ini kemudian atau apapun itu yang kompleks tadi. Kira-kira lokasi ujung nggak juga ujung itu. Paling ujung jaga baring sana, OPI. Cuma nanti cari itu. BSI, ya BSI, OPI Mall. Malah paling ujung itu. Nah, di sana di daerah Pelaju banyak bank-bank lain daerah situ tuh. Dia itu bisa terjangkau. Coba OPI Mall, apakah mau orang? Dia buka cabang pasti dia akan pangsa pasarnya daerah-daerah Jakabaring OPI Mall sana. Ya perumahan sana nggak perlu jauh-jauh mau ke Pelaju. Itu pangsa pasar. Yang bertanya kenapa yang di sana ini ambil? Kalau mau lokasinya benar-benar jauh, sana lebih jauh OPI Mall. Itu ya pendalaman tentang objeknya tadi. Itu gimana? Sudah mulai ada keringat-keringat dingin. Kemudian lanjut kepada tadi oke lah data nggak ada di situ kekurangannya berkaitan sama hal tersebut karena statement yang dilakukan adalah dengan membandingkan tapi tidak ada data pembanding di sini. Tabel-tabel yang kata kami tadi, Vanessa, BSI yang lain. Perlu dimasukkan Pak. Karena statementnya kayak gitu tadi. Hati-hati kalau dalam berstatement itu akan dikejar oleh dosen penguji. Nah itu ya, pikirkan lagi kata-kata yang kita sampaikan, jangan sampai itu yang membunuh kita. Padahal sebenarnya nggak ditanya itu, tapi kita berstatement seperti itu yang ditanya oleh dosen penguji. Hati-hati. Kadang-kadang seperti kami kalau misalnya menguji kayak gini, kadang-kadang nggak usah baca, tanya aja langsung, tinggal cek ada nggak, baru dikejar. Itu kira-kira berkaitan sama fenomena tadi. Kemudian ini tentang prasurvei ini. Prasurvei ini berapa? Kenapa harus ada prasurvei? Ini kan graf yang ini kan? Studi pendahuluan. Iya kan, stupel kata orang itu biasanya. Tapi ini prasurvei kan? Iya. Kenapa harus ada prasurvei atau stupel? Jawab. Nah, Sebenarnya itu nggak ada waktu itu Pak ya. Cuman tapi saran dari penguji 2 saya lebih baik pada latar belakang itu pembimbing 2 saya lebih baik dimasukkan prasurvei terlebih dahulu untuk lebih memperkuat hipotesis pada. benar, itu fenomena secara khusus masuk memang. Cuma prasurvei ini kira-kira kenapa 51 responden harus sebanyak itu? Hah? 50. Ini mas satu ya kan? Diisi oleh 51 responden pengguna BSI Mobile. Karena untuk sampel saya yang asli itu 190 Pak ya. Kalau hanya mengambil 30 dari 190 tuh kayaknya belum konkret. Jadi iya, penentuan 51 responden dari mana dasarnya apa stupel tadi? Nggak ada Pak. Terus kenapa angka 51 dipilih? Apa nggak 50? Ya, dapatnya 51. 40? Hah? Dapatnya 51 itu kan Kalau misalnya yang ngisi 100? setengah aja Pak. Nah, nggak usah. Ya harus ada dasar lah ini. Kita tuh misalnya studi poll tuh berapa persen sih dari total sampel yang kita ambil? Berapa persen menggambarkan di situ? Karena kan ini kan sebenarnya studi poll itu kan ada 2 tujuan kan. Yang pertama tuh dia ingin melihat bagaimana fenomena di lapangan. Ada juga bukan hanya kuesioner, mereka malah cuma wawancara. Ada beberapa. Itu cuma sedikit. Itu untuk memastikan bahwasanya di lapangan tersebut terdapat fenomena. Ini responden. Kalau menurut kami, kenapa kita harus berangket stupel pada saat di latar belakang? Bukan di latar belakang sih, Pak. Kenapa kita harus menyebarkan angket terlebih dahulu? Itu untuk melihat pengujian validitas. Kira-kira dengan 190 ini nanti kita nggak yakin nih sama pertanyaan kuesioner kita nih. Kemudian kayaknya kita coba stupel dulu aja 30 sampel. Kira-kira valid dan reliable nggak ya? Oh ternyata valid dan reliable. Oke, bisa terlanjutkan nanti pada saat penyebaran secara masif yang sejumlah sampel tadi. Itu kalau menurut kami tidak perlu sih untuk kuesioner di latar belakang. Kita cukup wawancara itu sudah bisa kita amati sebagai macam tadi. Apalagi tentang apa 3 variabel tadi kan. Karena kalau menurut kami kuesioner yang disebar itu berguna untuk melihat
pertanyaan yang akan kita ajukan nanti. Itu kalau menurut kami, nanti bisa dikoreksi ini saya. Itu ya berkaitan sama hal tersebut. Kalaupun ini tetap, ini sudah daftar kan? Sudah, Pak. Sudah masuk kan? Ah. Harus dipertanggungjawabkan. 51 ini. Tidak bisa dirubah, harus bisa dipertanggungjawabkan argumentasi kenapa 51. Itu ya. Jadi tidak bisa kita tuh, oh karena tanggal 51 ini Pak, tanggal cantik. Misal, nggak bisa lah, ini harus ilmiah kita dasarnya. Oh karena 51 ini angka favorit saya Pak, nggak bisa. Itu ya kira-kira manis saya sudah mulai ketar-ketir kan. Kemudian berkata sama warna ini pilih, ini warna-warna ini. Kenapa warna biru dipilih? Nih, Biar di diagram pie-nya. win banget, Pak. Bagus. UN tetap di hati ya. Iya bagus. Nanti gimana kalau misalnya dia di penguji yang dapatnya warna apa yang hitam putih? Tidak, Pak. Sudah dicek. Sudah warna. Warna. Oh, sudah. Oke, berarti bisa membedakan ya. Ya. Kemudian di sini itemnya kenapa dia 4 poin? Setuju, sangat setuju, netral, sama tidak setuju. Karena menggunakan skala Likert, Pak. Benar. Terus kenapa 4 ini yang dipilih poinnya? Setuju, sangat setuju, netral, sama tidak setuju. Coba. Memang itu poin dari skala Likert. Banyak sekali Likert tuh. Ada 5 poin juga. Yang satunya itu, Pak, tidak sama sekali dipilih. Jadi Kenapa? lebih baik tidak dimasukkan. Kenapa tidak dipilih? Apa tidak disediakan? Jawaban itu. Disediakan, Pak. Oh disediakan. Satunya apa satunya? Sangat setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Iya. Kenapa tidak taruh di sini? Kan tidak ada nilai. Tetap harus dimasukkan, walaupun 0%. Tetap dimasukkan karena itu menjadi item pertanyaan kita. Apa item jawaban kan? Harus dimasukkan. Tapi waktu saya konsul dengan pembimbing kemarin, kalau memang tidak ada yang memilih satupun dari yang kemudahan, kredibilitas dan kegunaannya itu lebih baik tidak dimasukkan. Tapi kalau ada dari 3 poin itu ada yang memilih walaupun 1%, silakan dimasukkan. Tapi kalau tidak sama sekali tidak dimasukkan. Oke, coba dilihat di kemudahan aplikasi BSI Mobile. Ada? Nggak ada. Ada diagramnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Di sini di kemudahan aplikasi BSI Mobile berkaitan sama sangat setuju sama tidak setuju. Tidak ada hasilnya, persentase. Kosong. Nggak ada persennya. Harusnya nggak usah dimasukin juga dong ini. Walaupun secara diagramnya ada ini pasti, cuma nggak ada di sini keterangannya. Kosong, nggak ada persentase di sini. Cuma ada setuju sama netral, 85-5. Iya, Pak ya. Cek lagi nanti. Tuh ya. Kira-kira. Kemudian berkaitan sama riset gap. Apa sih riset gap dengan apa gap penelitian sebelumnya? Penelitian yang diajukan ini. Coba. Ada nggak? Coba. Ada, Pak. Apa yang menjadi pembeda penelitian ini dengan yang sebelumnya? Pada penelitian sebelumnya yang saya telah masukkan di Raster Gap itu, biasanya peneliti sebelumnya itu hanya menguji satu atau 2 variabel saja, Pak. Terus ini? Sedangkan pada penelitian saya yang membedakan itu, saya langsung mencangkupkan 3 variabel dengan variabel Y yang sama. Jadi ada tambahan 1 variabel. Iya. Kemudian kenapa pakai PLS? Kenapa nggak pakai SPSS? Saran dari penguji, Pak. Ya kenapa alasan? Saya pakai SEM, Pak. Ya kenapa alasan kenapa tidak pakai SPSS? Dalam pengujiannya apakah penelitiannya tidak bisa menggunakan SPSS? Bisa. Nah terus kenapa pakai PLS? Lebih berbeda. Apa yang berbeda coba? Emang sebelumnya nggak pakai PLS? Tidak, Pak. SPSS? Iya. Kemudian kalau misalnya ini ilustrasi. Kalau misalnya Mbak Nisa mau motong kue, tahu kue? Tahu. Nah, motong kue, kemudian apa sih alat untuk motongnya itu? Pakai apa? Bisa pisau. Nah, kalau pakai mistar bisa nggak? Bisa. Kalau pakai silet? Bisa. Cuman mana yang lebih pas? Pisau. Nah, kalau pakai kertas? Bisa. Cuman mana yang lebih etis?
Pakai sendok juga bisa. Ujung sendok tuh. Pakai golok bisa nggak? Cuman Tidak etis. nah kan kurang pas. Nah, ini jadi aplikasi-aplikasi dipilih itu adalah tingkat pas atau tidak sih mengolah data. Ini menggunakan pengolahan data seperti ini. Pakai PLS, Livius, SEM, Israel, AMOX macam-macam tuh. Tinggal kita harus ada argumentasi kenapa pakai PLS. Sedangkan ini bukan intervening. Bukan intervening kan? Bukan, Pak. Biasa kan? Hah. Apa regresi linear berganda kan? Heeh. Apakah mau menghilangkan uji asumsi klasik? Jangan-jangan. Tidak, Pak. Ada asumsi klasik di sini? Tidak. Nggak ada kan? Kalau SPS ada asumsi klasik. Kebanyakan orang itu kalau SPSS valid, dia uji instrumennya oke, lolos valid reliable. Uji asumsi klasik tidak normal kadang-kadang. Ada uji normalitasnya? Ada. Normal? Normal. Ya. Oke. Itu nanti dicari ya. Kenapa harus pakai PLS? Harus ada alasannya dong. Jangan disuruh-suruh oleh dosennya. Oh ini harus pakai PLS. Terus ikut aja kita. Terus cari tahu dong. Kita nggak mau bertanggung jawab. Ada penguji mana seperti itu? Nggak bisa jawab. Oh, iya. Nah itu jadi. Ini karena masih simulasi jadi itu pesannya. Itu banyak pesannya kan. Saya direkam kan. Nah kemudian langsung ini nih. Kenapa di latar belakang ada teori? TAM. Itu bab 2, Pak. Ini bab 1 sih. Bab 2 itu, Pak. Bab 1 ini. Oh, yang di bawah reserve, Pak ya? Di atas malah. Di atas reserve. Salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi, salah satunya BSI, salah satunya model TAM. Kenapa harus pakai grand teori di sini? Hah? Itu kan bab 2. Kita tuh boleh memaparkan di latar belakang, cuman lebih kepada deskripsi masing-masing variabel. Teori utamanya di teori di bab 2. Kalau kita ingin menggabungkan ke variabel itu maksudnya ke kerangka penelitian. Yang dari grand teori mengkerucut ke variabel kita, itu kerangka penelitian. Itu ya, hati-hati. Pertanggungjawabkan. Sudah terkumpul kan? Sudah. Pertanggungjawabkan. Bakal dibaca, Pak? Baca lah. Masa nggak dibaca? Dosa penguji baca, walaupun sekilas kan baca cepat. Oke ya. Kemudian langsung ke bab 2 lah. Kayaknya sudah cukup bab 1. Bab 2 di sini apa maksud dari teori TAM? Coba tanpa melihat. Bisa nggak memahami dari grand teorinya ini? Grand teori TAM itu dipertunjukkan untuk sebuah perilaku, Pak. Perilaku. Banyak teori tentang perilaku. TPB perilaku. Tapi saran dosennya TAM. Nah, saran. Pada saat ujian tidak boleh membawa nama-nama dosen pembimbing. Tahu, penguji itu tahu bahwasannya pasti ini ada campur tangan dari dosen pembimbing. Cuman bagaimana bentuk pertanggungjawaban kita terkait apa yang sudah kita apa buat ini? Itu, Mbak Nisa. Tapi teori TAM ini Kenapa nggak pakai TPB aja? karena teori TAM ini Pak lebih merujuk kepada seperti perilaku penggunaan, suatu kepercayaan, kredibilitas, kayak itu Pak. Jadi memang lebih konkret dengan judul saya teori TAM. Hah? TPB juga sama. TPB itu tahu TPB, Theory of Planned Behavior. Belum Pak. TRA tahu Theory of Reason Action. Perilaku ya Pak. Perilaku semua itu. TRA, TPB, TAM, ada lagi OAT 1, OAT 2 itu teori perilaku semua itu. Cuman jadi masalah, kenapa TAM yang diambil? Tidak grand teori yang lain. Seperti kata Bapak tadi, mungkin ini yang paling apa? apa namanya tadi? Hah? Coba. Paling nyambung. Nah, berarti yang lain nggak nyambung. Nyambung Pak. Cuman ini yang teori TAM ini yang paling konkret lah Pak. Paling konkret. Cari perbedaan TRA, TPB, TAM. Itu semua itu satu kesatuan dengan mengadaptasi teori sebelumnya. TAM ini dia tuh dari
TPB dari TRA. Tuh sejarahnya tuh. Berarti TAM dulu kan Pak? TAM terakhir. Terakhir? Iya. Kenapa TAM ini hadir? Karena ada aplikasi BSI Mobile kan. Itulah dia menggunakan teori TAM. Oh. Kalau dia tidak pakai aplikasi kayak Kris misalnya, kayak pembayaran apa digital sebagai macamnya, dia pakai teori TPB. TRA nggak digunakan lagi karena TPB ini yang melengkapi dari TRA tadi. TAM hadir pada saat ada peran aplikasi dalamnya. BSI Mobile kan akan pakai TAM. Itulah sejarah. Alasan gimana sudah tercerahkan. Nah itu jadi harus dipahami betul ini apa yang disajikan di sini. Oke, model TAM itu ada berapa saja? Model TAM Pak? Fokus ke TAM sekarang. Aduh, di sini. Ya ada berapa? Saya diujikan sebagai 3. apa saja? Kegunaan, kredibilitas, dan kemudahan. Jadi untuk judulnya ini benar-benar dimensi dari TAM. Iya Pak. Kebetulan Sama. Kalau kemudahan itu apa? Coba. Kemudahan. Hah? Sumpah saya nggak paham Pak. Gimana lah coba grand teori cuman asal capol-capol cuman tidak bisa memahami. Bagaimana mau menurunkan dari kerangka teori tadi? Nggak ada sini kerangka teorinya. Ada sih, cuma nggak. Ini kalau misalnya dilihat di sini landasan teori ini kan model TAM. Kemudian ini kan pengembangan model TAM. Ini nggak dilihat sih. Nah ini nih dikembangkan oleh peneliti. Kenapa ada di sini? Kegunaan, kredibilitas, kemudahan dan keputusan nasabah. Apa hubungan variabel kita masuk tiba-tiba ke landasan teori TAM ini? Apa hubungannya? Emang di sini Bu, kalau kita masukkan ke variabel-variabel kita, emang di bagian grand teori Bu, kita masukin. Coba, nanti dicek lagi yang sudah kami lipat. Kalau misalnya kita memasukkan variabel kita bukan di grand teori, tapi kita khusus di bagian sumber tentang kerangka penelitian. Jadi dari grand teori masuk kepada beberapa definisi tersebut, masuk pada turunannya variabel kita. Itu jadi satu kesatuan dari teori ke variabel. Jadi variabel kita itu turunkan dari teori. Itu ya kerangka pemikiran. Jadi nggak ada kerangka pemikiran. Baru fokus dia pada model penelitian. Model penelitian itu hubungan variabel tadi. Itu ya sudah dilipat kalian. Kenapa harus di grand teori? Karena nggak ada hubungannya sama grand teori. Karena bukan di sini ranahnya. Oke ya, mana saya? Kemudian apalagi ya, bahasa asing, hati-hati miring, itu nanti akan dikoreksi oleh dosen penguji. Bahasa asing ya. Habis itu berkaitan sama, nah ini UIN kan? Iya Pak. Warna biru-biru UIN kan? Ini ada ayat. Ada ayat. Ayat Al-Quran mengandung arti kemudahan. Surat berapa itu? Masya Allah. Coba surat apa? Ayat berapa? Nggak tahu kan? Iya Pak. Nah, itu dipelajari. Bisa jadi itu yang ditanyakan. Apa hubungannya sama teori yang kita gunakan? Walaupun kita UIN, memang harus ada minimal ayat-ayatnya. Tapi bagaimana kita bentuk pertonjokan kita membaca ayat ini? Malah di tempat kami ayatnya nih gundul semua. Kalau kami dulu jadi mahasiswa, suruh bacakan ulang, pusinglah kita. Ini nggak ada kan? Itu ya tentang ayat. Kemudian berkaitan sama banyak untuk terdahulu nggak usah lah. Pasti banyak kan penelitian terdahulu ini. Indikatornya apa saja? Sebelum ke indikator, hipotesisnya apa hipotesisnya? Nah di sini ada kerangka pemikiran, cuma nggak diturunkan dari teori ini. Seharusnya di situ Pak ya? Ya, jadi dari teori dulu, grand teori baru turunnya pada variabel. Tadi juga di VT kami sudah bikin kerangka pemikiran. Cek nanti. Jangan follow aja, ya kan? Nah itu. Kemudian untuk hipotesisnya apa hipotesisnya? Yang pertama, persepsi kegunaan aplikasi BSI Mobile berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Yang kedua, kredibilitas aplikasi. Positif semua kan? Iya Pak. Masuk positif itu apa? Maksud positif Pak? Arah positif itu apa maksudnya? Arah
positif. Antara X1 ke Y, misalnya apa maksudnya? Maksud Positif. pertanyaan kita pada kuesioner tuh berarti arahnya tuh apa benar Pak? Karena kan Hipotesis apa? Hipotesis apa? Hipotesis. gambaran Gambaran apa? gambaran hasil dari Bukan. Apa hipotesis? setahu saya gambaran sebuah hasil Bukan gambaran. Kan belum ada hasilnya. bayang-bayang. Bayang apa? Coba hipotesis apa hipotesis? Cari tahu hipo itu apa, tesis itu apa? Hipo Sama tesis. Itu apa penggalan kata? hipo tuh itu Pak. Hipotermia coba. Apa jadi? Hipo tuh gejalanya tuh Pak, kalau artinya. Gejala. Tesis sebuah penelitian. Hah? Ini apa? Gejala penelitian masa Pak? Nah, ini masa kayak gitu. Jadi cari tahu hipo sama tesis apa? Hipo Sama tesis. Tapi secara keseluruhan artinya adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Dugaan sementara. dugaan sementara. Jadi masih belum dibuktikan, tapi kita perlu menduga-duga. Misal pertanyaannya Mbak Nisa ujian nanti kan. Dugaan sementaranya apa? Antara lulus sama enggak kan? Ya Allah Pak. Itu hipotesis. Nah. Bagaimana cara untuk mewujudkan tersebut? Berjuang, mempertahankan argumentasi tadi. Itu salah satu. Gimana kalau ini nggak siap misalnya Mbak Nisa untuk ujian, pending aja untuk periode selanjutnya. Mau nggak? Jangan. Nah makanya itu harus bisa kita perjuangkan dari apa yang kita buat ini. Oke? Apa maksud positif tadi? Belum selesai. Coba. Oh maksud positif. Oh, Positif. pertanyaannya di luar. Di luar Nurul. Dulu Kalian sudah siap mau simulasi? Hah? positif tuh berarti Berarti valid. kan tidak menguji valid ini. Maksudnya tuh apa yang kita pertanyakan tuh Pak berarti bener nggak 100%, tapi positif sih. Apa positif 100%? Hah? Kalau pengaruh negatif, kalau misalnya hipotesisnya berpengaruh negatif, iya tahu. Artinya apa artinya? Tidak berpengaruh positif. Kalau tidak berpengaruh, Pak sumpah. Di ruang ujian sih. kan ya harus kita kulik tentang ini pemahaman dari Mbak Nisa. Jadi sehingga Mbak Nisa itu sudah mentalnya itu sudah terasah dulu sebelum ujian. Sekarang lah terasanya itu. Kalau nangis Pak pas ujian? Nggak boleh lah nangis, ngapain nangis? Nangis itu bukan menjadi cara untuk meluluhkan hati penguji. Itu menandakan kita tuh nggak sanggup untuk menjawab itu. Otomatis bisa jadi itu memperkuat dosen penguji untuk menyimpulkan tidak lulus. Tidak bisa mempertengah argumentasi, tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah itu yang makanya saya jalan ninja cewek itu nggak usah lah nangis itu ya. Nggak usah meluluhkan dosen penguji itu dengan air mata buayanya itu. Itu hipotesis positif, hipotesis negatif. Positif. Tapi ada nanti Pak saya cari positif itu apa? Cari ya, nggak usah kita kasih tahu sahabat. Cari aja di VT sudah kamu jelaskan itu. Oke lanjut sekarang berkaitan sama metode penelitian harus, bukan metodologi penelitian. Metode penelitian Pak 3, bukan metodologi penelitian. Itu lihat lagi di pedoman pedoman penulisan skripsi di bagian sub bab. Oke? Metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Tuh. Dan di sini kira-kira KCP Palembang Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nanti dicek berkaitan sama lokasi. Siapa tahu ada dosen penguji iseng kan? Lah, apa masih pakai nama Jakabaring? Emang di sana masih wilayah Jakabaring? Kalau kita misal jawab memang dari harusnya KCP Palembang Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani harusnya. Iya. Kayak itu kan ada cabang Demang, cabang Arifai, kan sekitar jalan itu. Ya kan? Ini
Jakabaring. Nah, Jakabaring di mana lokasi? Sekitar kita, Pak. Masa sih UIN juga ini bukan UIN benar Polda Jakabaring apa Poltabes Jakabaring sebagai kalau di Pelaju daerah ini kampus Bina Dharma kan? Iya, iya, Pak. Iya kan? Apakah itu Jakabaring? Pelaju. Nah, itu ya pertanyaannya. Jadi mau jawab di mana, Pak, kalau yang masalahnya? Ya cari lah kan ditanyakan itu. Harus bisa argumentasinya, itu harus ada dasar sejarahnya dulu kenapa namanya Jakabaring di sana. Kemudian cek dulu di OP Mall sana tuh, BSI kayaknya itu. BSI Tapi- Jakabaring malah. Bukan, Pak. BSI apa? Namanya BSI OP Mall. Tapi kan Jakabaring heran. Nah, kan ini kayaknya kayak tertukar ya. Ya kan, lokasi Jakabaring tapi bukan Jakabaring, OP Mall malah. Ini Pelaju tapi Jakabaring. Nah, cek nanti. Siapa tahu ada yang Aduh. iseng nanti. Populasi berapa? Populasinya tuh nasabah Bank BSI, Pak. Berapa jumlahnya? 190 orang. 100 populasi. Heeh. Apa beda populasi sama sampel? Populasi itu orang yang apa? Populasi sampel. Coba. Saking banyak. Populasi semua orang yang bukan orang sih, nasabah Pak ya, yang termasuk dalam penelitian itu. Tapi nanti ditentukan oleh sampel. Sampel itu apa? Sebagian dari populasi. Berapa jumlah populasinya? Populasi itu ribuan, Pak. Mana nggak ada di sini ribuan? Saya jelaskan. Mana nggak ada? Proses digunakan penelitian seluruh nasabah di Bank KCP Palembang. Berapa jumlah seluruh nasabahnya? Apakah terukur nggak jumlah nasabahnya? Pasti kalau terukur, Pak. Ya mana kalau pasti? Tapi pihak BSI tidak. Saya pernah nanya tuh Pak, 5.000 lebih. Nah, kenapa nggak ditulis di sini? Nanti lebihnya tuh Pak berapa itu? Saya takut, Pak. Gimana? Berarti ini penentuan sampelnya populasi tidak diketahui kan? Iya. Populasi tidak diketahui. Nah, kenapa menggunakan rumus Hare? Karena sebenarnya rumus Hare ini bisa dikali 2, 5. Kok kali 2? Iya ada, Pak. Saya pernah lihat. Terus? Yang paling besar itu 10. Kali 10. Iya, yang paling besar. Tapi di sini indikator dikaitkan, jumlah indikator dikalikan dengan kisaran 5 sampai 10. Iya. Tadi 2, 5 tadi. Kenapa nggak saya buat, Pak? Ini kisaran 5 sampai 10. Bukan nggak ada 2, 5, 10. Tapi kalau di jurnalnya ada, Pak, 2, 5 sampai 10. Ini Paling kecil itu. kenapa nggak kali 2? Karena kalau menggunakan SEM ini Pak lebih besar yang dikali lebih apa? Jumlah lebih kan 190 Pak ya. Semakin besar jumlah sampelnya akan semakin bagus hasilnya Pak. Kenapa nggak di atas 200? Tidak Pak. Lah, Indikatornya Pak. indikator. Ya, 19 kali 19 ini 10. ya. Tapi kan ada lagi rumus yang lain selain ini. Kalau mau melihat jumlah sampelnya sebanyak-banyaknya. Rumus. Iya, selain dari rumus Hare. Iya kan? Rumus Ropi sebagai macamnya itu apa pokoknya. Accidental apa? Accidental sampling artinya. Tapi Slopin itu SPSS Pak. Nah kalau ini, SEM. emang saya nggak bisa pakai slopin. Tidak. Kenapa? Karena kalau Slopin itu kan seluruh data sampelnya itu pasti 100 berapapun perkalian Iya. ya itu 100. Sedangkan kalau dia make apa Pak? Uji SEM, dia nggak ada uji uji analisis, uji klasik Pak. Sedangkan Asumsi kalau klasik. asumsi klasik. Terus Karena kalau Slopin itu harus ada uji asumsi klasik untuk menentukan apakah hipotesisnya berpengaruh atau tidak. Sedangkan kalau pakai SEM ini hanya menggunakan 4 kali analisis. Berarti tidak perlu pakai rumus-rumus itu. Ini Iya. pakai Hare et al. Iya. Oke. Kemudian 190 ya.
10 harusnya dicari dan rusak umur Her et al. Sampai rentan 20. Jadi 19 kali 20. Cuman paling besar itu 10. Siapa kalau katanya kan semakin banyak semakin bagus data. 150. Itu ya, kalau misalnya argumentasi seperti itu bisa juga dosen penguji mengatakan cari rumus Her yang rentannya banyak sehingga dia jumlahnya di atas 200. Sanggup gak? Kalau argumentasi yang tadi semakin banyak data semakin bagus. Iya juga Pak ya. Nah iyalah, jadi jangan sampai argumentasi kita tuh benar-benar menyudutkan kita sendiri, senjata makan tuan. Hati-hati. Tapi memang dari Her et al. Itu cuma sampai 10 Pak. Iya, cuman yang argumentasi mengatakan tadi bahwasanya semakin banyak data semakin bagus. Berarti dari 150 ini kurang banyak. Apa nggak 300? Apalagi tadi populasi 5 ribuan. Iya. Nah, kan? Apakah representatif 5.000 terus 160? 10% aja 500. Iya kan? 1% 50. Harusnya 500. 10%. Itu dicari. Kemudian untuk gimana? Accidental sampling apa accidental sampling? Artinya Data sampling. accidental sampling, teknik penyebaran menggunakan accidental sampling. Saya nggak pakai itu. Ada di sini. Iya Pak. Terlihat, kan lihat dari sini. Apa accidental sampling? Accidental sampling. Hasil dental sampling Pak. Iya, accidental sampling. Iya, Pak. Ini. Buat strapping kalau Pak. Bukan, accidental sampling. Teknik penyebaran. Cari tahu. Kok aku nggak tahu Pak. Ini ada di sini. Dan lipat. Kepo-keponya habis simulasi aja. Iya. Waktu cuma sejam ujian ini. Ada dua dosen menguji nanti. Berarti dikit kan Pak pertanyaan? Tergantung. Mas. Allah. Siapa tahu panel mereka berdua. Saya membantai bareng-bareng. Bisa itu Pak? Bisa panel barengan. Kemudian apa variabel eksogen? Variabel bebas. Endogen? Terikat. Bebas itu apa variabel bebas? Variabel yang akan mempengaruhi variabel yang terikat. Kalau independen? Independen Pak. Dependen? Variabel terikat. Apa variabel terikat? Variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independennya. Sudah. Variabel manifest? Variabel manifest Pak. Variabel yang dipengaruhi. Bukan, sini nggak ada pengaruhnya. Kalau manifest, ini ada variabel. Manifest yang ketiga Pak ya. Ya nggak tahu. Variabel laten apa variabel laten? Variabel laten. Tesis enggak Pak itu Pak? Nah ini ada di sini. Kuat. Variabel laten, variabel manifest. Cari lagi. Sem kan harus dipelajari. Nama-nama variabel itu. Harus simulasi sudah dibantai gitu. Apalagi nanti ujian asli. Indikator. Dari mana indikator diturunkan? Indikator variabel. Indikator diturunkan Pak. Dari mana? Sumber dari mana sumber yang bikin indikatornya? Dari jurnal. Nggak ada jurnal Indonesia. Kosongan ini polos. Itu dipertanyakan Pak ya. Ditanyakan lah. Mana sumbernya indikator dari jurnal? Emang sama po? Rujukannya sama jurnal yang lain. Emang ada po di teori kita? Ada dijelasan indikator di teori? Berarti nggak bisa digunakan. Jadi itu kok Apapun indikator yang kita gunakan harus ada di teori. Misalnya pato-pato yang mempengaruhi persepsi kegunaan, itu indikatornya. Masukkan. Itu ya. Kemudian berkaitan sama hasil aja kayaknya. Nah, bab 4. Ini sejarahnya ya. Sejarah, kemudian visi misi nggak salah. Paling banyak di sini yang mengisi adalah dari jenis kelamin perempuan ya. 190 ya. Perempuan, kemudian usia
23 sampai 27 berarti masih mahasiswa ya. 18 sampai 22 di sini, 95 orang. Bagaimana nyebarkan kuesioner kemarin? Berapa lama nyebarkan kuesioner? Langsung datang? Langsung. Berapa lama estimasinya? 3 minggu, 4 minggu Pak. Sama siapa? Sama kawan. Berapa kawan? Jumlah kawannya? 1. Satu kawan tuh full sehari? Apa cuman berapa jam di sana? Enggak full, cuman 3 jam mungkin Pak. Jam berapa mulai? 9. Sampai jam 12? Iya. Habis itu makan, pulang. Pulang. Coba nggak sampai sore? Karena kalau sudah sore itu sedikit nasabah Pak. Lebih ramai kalau pagi-pagi. Iya. Ada yang nggak nasabah yang nggak mau ngisi? Ada. Terus? Ya. Nggak dipaksa Pak. Iya. Kalau nggak mau ya Dapat apa mereka ngisi? nggak dapat apa-apa. Dapat makasih mas, makasih mbak. Iya. Oke. Kemudian pada saat uji validitas, valid semua nggak? Item Valid, Pak. pertanyaannya. Nggak ada yang dihapus? Yang dihapus itu ketika diuji inner model Pak. Hah? Inner model? Yang itu Inner model? ya yang apa? Koefisien jalur itu Pak. Uji jalur. Iya, Ini berarti indikatornya semuanya dipakai? Nggak ada Dipakai. yang dihapus? dipakai Pak. 2, 3. Ini nggak ada ini dihapus ini nih. Iya itu dihapus Pak. Katanya dipakai. Karena nggak valid Pak pas Nah, diuji. tadi kan bilang Kalau itu valid. Yang uji pertama valid Pak. ya terus Nah pas diuji kedua ada beberapa. kenapa diuji 2 kali? Kan yang pertama outer model Pak. Outer Valid. model, valid terus. Nah, terus Tapi pas- di sini pada saat di outer model ada sudah dihapus itemnya. Pas sudah ketahuan nggak valid yang itu dihapus Pak. Kenapa langsung dihapus? Masa saya bawa peminjam? Ya harusnya diceritakan dulu pengujian pertama ternyata ada yang nilainya nggak valid, baru ada kan pengujian lagi, pengujian kedua ini hasilnya. Jadi ada historinya dia. Kan serta mata tiba-tiba hilang di sini. Ini pernah lagi kan bisa tidak? Bagaimana cara melihatnya? Kayak ini, kayak KM ini nih. KM ini artinya apa nih? Kemudahan. Kemudahan. KM 2, 3, 5, 6, 9, 10 berarti ada yang dihapus. Hapus apa? 1 yang hilang. 4 nggak ada. 7 nggak ada. 8 nggak ada. Itu yang dihapus kan? Iya. Harus historisnya di sini. Yang bisa terteman langsung hapus saja semua. Berarti penguji beranggapan, oh ini nggak diteliti. Itu ya harus ada historinya. Harusnya tetap ada outer loadingnya yang tidak valid tersebut. Kemudian gambar modelnya, kemudian tabel outer loading yang tidak valid dimerahkan, kemudian pengujian lagi baru sampai ke sini. Ada sejarahnya. Itu ya. Kemudian untuk cross uji reliable semua. Reliable. Iya. Reliable. R square-nya berapa? R square-nya lihat dari mana? Nilai R square dari uji apa? Masa nggak ada Hah? R score-nya Pak? Ya dari pengujian di mana R square? Apakah sekali pengujian outer loading tadi apa sama inner model tadi? Pengujiannya. Bagaimana cara menguji R square? Ikut di inner model Pak, langsung Langsung pas keluar? pakai, iya. Kayak SPSS. Tapi memang langsung ada nilai R square-nya dia. Langsung ada. Artinya 76,9%. Iya. Itu menggambarkan ke variabel Y-nya. Kenapa pakai koefisien jalur? Koefisien jalur. Ya kenapa pakai koefisien jalur? Memang itu kerangka analisisnya. Hah? Apa? Kenapa dibilang arah jalur nih? Fit koefisien. Koefisien jalurnya apa sih maksudnya? Hah? Koefisien jalur. Hah? Maksudnya Pak? Iya, kenapa? Koefisien jalurnya apa? Mau lihat apa dia? Sumpah Pak. Pemahaman tentang itu. Koefisien jalur itu arah hubungan langsung jalur kan.
Nanti ada namanya uji. Kalau dia mediasi, uji jalur juga bisa yang tidak, yang langsung dan tidak langsung tadi. Oke lah. Ini kemudian F-score ini apa? Efek size F-score ini apa nih? Gunanya buat apa nih? Untuk melihat apakah variabel itu berpengaruh simultan atau tidak, Pak. Oke, uji simultan ya. Iya. Ini kenapa ada lemah menengah nih? Efek size-nya. Bagaimana dapatnya di menengah lemah-lemah ini? Apa standarnya di sini? Coba, pada saat kapan dia dianggap menengah, pada saat kapan dia dianggap lemah? Atau kuat atau tinggi biasanya itu? Nah, pada saat kapan ya? Dilihat dari nilai, Pak. Iya, itu dari mana? Biasanya ada standarnya kan? Kenapa dia pada saat kapan dia dianggap lemah? Rentang nilai F-square tadi. Cari. Siapa tuh ditanyakan alasannya kenapa ya? Efek size tadi. Apa standarnya? Pada saat kapan rentang dia itu dianggap lemah sama menengah? Pada saat tinggi. Itu ya cari ya. Oke, berpengaruh semua jadi. Iya, Pak. Apa maksud berpengaruh semua itu? Coba disampaikan. Itu kayaknya terakhir Pak. Coba. Positif semua jadi. Iya, kenapa? Apa? Proses kegunaan terhadap keputusan nasabah positif kan? Coba maksudnya. Coba disampaikan kepada kami. Proses kegunaan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah. Dan bagaimana pembahasan? Baru dengar aku, Pak. Aduh, karena di sana nggak ada, cuma kayak gini-gini aja. Ini kan cuma hasil aja, pembahasan nggak ada. Yang disimpulan tuh? Ini kesimpulan kan? Iya. Di pembahasan ada pembahasan, ini kan pembahasan ada. Pembahasan, apa pembahasannya dari setiap variabel ini? Coba sampaikan kepada kami. Ini pembahasan, ada banyak malah ini nih, nah. Berapa paragraf malah? 2-3 paragraf per variabel. Sampaikan. Oh, yang itu, Pak. Iya, coba. Jadi persepsi kegunaan, nasabah itu bakal melihat kalau pada aplikasi itu mudah digunakan, tidak cepat dimengerti, maka nasabah akan memutuskan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Maksudnya? Jadi kalau dengan penelitian kita kan untuk menjelaskan bahwa aplikasi BSI Mobile itu mudah untuk digunakan karena aplikasinya itu mudah dipahami, gitu, Pak. Yakin loh. Sama kayak ini sih yang tertulis. Enggak, Pak. Nah, sudah. Fokus ke tulisan. Kata Dan Bapak jangan teman-teman, fokus ke tulisan. fokus ke tulisan, kemudian kita sampaikan, kita pahami dulu, baru kita jelaskan. Banyak tuh, Pak. Iyalah, ini pembahasannya yang biasa dikejar oleh dosen. Misalnya kami selaku manajer BSI, kami akan bertanya apa Mbak hasil penelitiannya, agar kami bisa mengevaluasi kinerja kami. Nah, bagaimana Mbak Nisa menyampaikan ke manajer? Mau oh iya Pak, karena ini P value di bawah 0,5. Apakah dia ngerti? Coba. Jadi maksudnya kesimpulan dari variabel ini, Pak? Hasil, iya, pembahasannya seperti apa? Dilihat dari bagaimana hasil olah datanya. Oh, ternyata dia kurang dari signifikan kan? Nah, anggapan itu kurang dari 0,05, berarti dia signifikan, berpengaruh kan? Dan arahnya, oh ternyata positif, berpengaruh positif. Apa maksud berpengaruh positif ini? Dibuktikan dengan teorinya. Sesuai nggak sama teori? Oh, ternyata sesuai. Dibuktikan dengan penelitian terdahulunya. Oh, ternyata ada penelitian terdahulu yang menguatkan itu sendiri. Dilihat dari fenomena di lapangan. Itulah pembahasan. Satu kesatuan ya. Ya, baru simulasi. Kemudian ini benar, ini kurang dari 0,05 kesimpulan. Kenapa lebih dari 0,5? Nah, ini malah lebih ini. Ini nggak dikerosit lagi. Ini takutnya bukan, wah ini saya bikin ini. Wih, Pak. Ya ini takutnya kan ini dugaan sementara kan takutnya. Ya. Saran bagi penelitian selanjutnya. Apa saran bagi penelitian selanjutnya? Saran. Iya, bagi penelitian selanjutnya. Gak usah meneliti. Lah,
Gimana coba? Sudah cukup buat simulasinya. Sudah mulai ketar-ketir ya. Saya. Emang itu ditanya apa Pak ya? Iyalah. Kan Sampai kita simulasi. Tergantung Bukan. dosen. Tergantung dosennya. Ya kawan aku sampai nangis Pak. Ya sampai itu salah demam. satu cara bikin agan biar nangis. Kejar-kejar terus. Ujung-ujungnya sudah kamu nggak lulus. Sudah. Nangis lah dia. Tidak lulus memang. Ya sudah. Tapi sesuai dugaan yang dugaan sementara bahwasanya nggak lulus. Maksudnya kalau nggak lulus itu gimana Pak? Ulang lagi, ujian lagi. Skripsi? Nggak usah. Oh, ujian lagi tuh Pak ya? Tergantung. Kalau misalnya dia rombak full total, ya sekaligus ngerombak aja. Kalau misalnya nggak lulus misalnya sebagai macamnya itu otomatis akan diujikan kembali nanti. Kira-kira maknanya saya, yang penting harus lulus. Kemudian lagi harus dipahami isi dari skripsinya karena menentukan ini kita sendiri apa bukan bikin ini. Jadi pakai yang lain bikin ini. Itu kan kira-kira. Oke, kayaknya cukup. Ada yang disampaikan, Pak Nisa? Sebelum ditutup ini. Banyak Pak. Pak ya masalah lokasi tadi gimana Pak? Sampai sekarang bingung kan. Memang di SK. Ya harus di cross check. Itu. Harus di cross check. Harus di cross check di BSI Opimol sama di cross check di BSI sana. Kira-kira kenapa harus itu ada nama Jakabaring, di sana nggak ada nama Jakabaring? Apakah itu dari awalnya dari Jakabaring sana, terus pindah ke sana, atau gimana? Itu menguatkan pada saat misalnya dosen bertanya seperti itu. Perlu data jadi Pak. Perlu wawancara. Alasannya kenapa harus ada kata Jakabaring? Kalau bisa di video kan, tampilkan Pak asli Pak ini. Jangan hanya foto. Itu ya. Ini menentukan lokasi ini penting nih. Apa arti sebuah nama ini berarti berkaitan sama batas wilayah. Ya, walaupun sebenarnya beda Jakabaring kok di sana sih. Kan aneh. Misalnya kata pengujinya ganti, ya masa aku ganti judul tapi yang di situ tetap Pak? Ya makanya kita perlu penguat terkait nama tersebut. Makanya cari tahu dulu asal muasalnya kedua itu. Jadi kita pada saat dosen bertanya seperti itu kita sudah ada counter untuk berargumentasi. Jangan sampai kita tuh ikut-ikut aja ujung-ujungnya nggak lulus. Gila, kan kita ini bagaimana mempertahankan skripsi ini. Itu makanya saya semangat pokoknya, pantang menyerah. Karena itulah gunanya simulasi ini, Vanessa. Jadi kita tahu poin-poin apa saja yang harus kita gali untuk terpersiapkan untuk ujian sesungguhnya. Kira-kira gimana kesannya simulasi? Baik kan Pak, ternyata salah. Ya berkata-kata kan. Ya masa yang indah-indah kita harus dong. Kan simulasi kan setelah langsung menyerupai asli karena kami juga dosen penguji juga. Ternyata Bapak. Ya nggak tahu nanti kan apa kita dapat apa enggak di realnya. Tapi kan itu yang kalau menurut kami itu yang harus dikoreksi. Nah, kami dapat lagi di realnya, kami akan tagih itu. Sudah dibenarin belum? Pertanyaan dosen itu 3 kan Pak? Tergantung lah. Bisa lebih? Bisa, terawat waktu. Lagi misalnya mereka panel sekalian tanya bareng-bareng. Satu pertanyaan Pak. Bisa diperkuat oleh dosen yang lainnya untuk memborbardir Ya Allah. mahasiswa yang diujikan sehingga ujung-ujungnya keluar air mata. Oke, mari kayaknya cukup ya, sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.